Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Usman. Saya akan coba menjelaskan beberapa ciri pengindeksan pada pengelolaan informasi, yaitu konsep, exhaustivity, dan specificity. Konsep ini keduanya saling berhubungan, dan konsep ini digunakan untuk mengukur performa dari pengindeksan atau dari suatu sistem pengindeksan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Seperti apa cirinya? Mari kita lihat video ini. Dalam pengindeksan terdapat dua hal atau dua ciri, kadang juga disebut sebagai kebijakan dalam pengindeksan. Ciri atau kebijakan dalam pengindeksan ini ada dua. Yang pertama ada exhaustivity atau dalam bahasa Indonesia ketuntasan, dan specificity atau dalam bahasa Indonesianya kekhususan. Dua hal ini adalah hal yang bisa ditentukan atau bisa dipilih oleh pengindeks. Dua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda. Pada dasarnya, pengindeks dapat memilih mana yang akan diambil, apakah itu exhaustivity atau specificity. Ini sangat tergantung dengan kondisi dan seberapa besar arsip atau informasi yang dia kelola. Bicara mengenai ketuntasan atau exhaustivity, ketuntasan adalah menunjukkan jumlah konsep yang dikenali dalam sebuah dokumen untuk tujuan pengindeksannya. Jadi, ketuntasan atau kelengkapan tadi itu pengindeks akan berusaha mengambil apapun yang ada di suatu dokumen, rekod, atau arsip. Artinya apapun yang ada di sana, baik itu tema utama maupun subtema, ataupun subjek yang utama atau subjek yang lebih spesifik, itu semua diambil. Dalam prosesnya dapat berupa pertama, pengindeksan yang mendalam atau deep indexing, dan yang kedua, pengindeksan yang bersifat rangkuman atau summarization. Nah, sifatnya kalau ketuntasan atau exhaustivity, dia berusaha mengindeks semua yang ada pada arsip atau rekod tersebut. Berusaha tidak ada yang dilewatkan dari arsip atau suatu dokumen. Informasi yang ada di dalamnya itu inginnya semuanya diekstrak, semuanya diambil. Agar apa? Agar tidak ada informasi yang terlewat dari suatu rekod atau dokumen. Harapannya seperti itu. Di lain sisi, pada specificity atau kekhususan, maka pengindeks akan memilih mana yang akan dia ambil secara spesifik. Maksudnya adalah dalam beberapa dokumen atau rekod atau informasi itu ada beberapa lapis. Ada informasi atau ada subjek dalam tingkat genus, spesies, subspesies, atau bisa jadi lebih khusus lagi. Pengindeks bisa memilih mana tingkatan yang mau dia indeks dengan secara lebih spesifik. Mungkin dalam pengindeksan yang specificity tidak mungkin akan ada beberapa informasi yang tidak terindeks karena pengindeks akan memilih pada tahap atau pada lapisan mana yang akan dia lakukan pengindeksan. Namun ketika dia sudah memilih pengindeksan pada satu tingkat, dia akan berusaha mengindeks itu dengan lebih spesifik dan detail. Pada konsep exhaustivity atau ketuntasan, saya akan coba menyebutnya ketuntasan aja. Pada metode ketuntasan, pengindeks akan mencoba mengambil kata subjek apapun yang ada pada suatu dokumen. Dalam suatu kasus yang ekstrim, itu bisa puluhan, bahkan ratusan kata yang diindeks. Tentu ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi memang akan menghasilkan banyak sekali ide, subjek, istilah yang diekstrak dari suatu dokumen atau arsip. Dalam beberapa contoh kasus, mungkin bisa jadi sekitar 3-30 itu sebenarnya udah cukup untuk sebuah dokumen. Karena prosesnya bisa sangat ekstrim, maka perlu adanya batasan yang digunakan oleh pengindeks. Seperti hal mana yang menjadi signifikansi dari suatu dokumen atau rekod tersebut. Supaya apa? Supaya ada pembatas dan tidak seluruh kata diekstrak yang pada akhirnya akan terlalu banyak kata atau istilah yang menjadi indeksnya. Pada pengindeksan yang memilih ketuntasan sebagai salah satu bentuknya, dibagi menjadi dua. Ada yang deep indexing atau indeks mendalam, dan yang kedua ada summarization. Yang pada deep indexing ini memang jalan ninjanya itu berusaha untuk mengambil apapun yang ada pada suatu dokumen atau rekod atau arsip. Intinya, informasi atau istilah yang bisa diekstrak maka akan berusaha pengindeks itu ekstrak. Maka dalam kasus yang ekstrim itu bisa sampai puluhan istilah yang diekstrak dari sebuah material informasi, entah itu rekod, dokumen, atau arsip. Tentu
Bagusnya adalah ya setiap informasi yang ada pada dokumen tersebut dapat terekstrak dan dapat disarikan dengan sempurna. Namun, proses ini tentu nggak mudah dan bisa jadi sebenarnya mubazir, karena sebenarnya mungkin dengan beberapa istilah saja sudah dapat menggambarkan apa isi dari dokumen tersebut. Biasanya pada yang ketuntasan, itu pengindeks akan mengambil beberapa istilah dari beberapa lokasi seperti di dokumen itu. Kalau di dokumen biasanya ada di judul atau ada di perihal, ya, ada di abstrak, ada di kata kunci, ada di pengantar atau pembukaan dari suatu dokumen atau dari suatu informasi. Nah, itu biasanya menjadi lokasi-lokasi favorit bagi pengindeks untuk mengekstrak kata yang dianggap dapat menggambarkan isi dokumennya. Tentu di beberapa tempat yang lain juga digunakan seperti isi, penutup, dan bagian daftar isi kalau itu berupa buku atau berupa jurnal. Tapi dalam konteks yang arsip, memang ketika kita mengindeks arsip atau dokumen, tingkat ketuntasan ini mungkin jarang digunakan karena kalau misalnya tuntas-tuntas banget, maka bisa habis tuh seluruh dokumen menjadi sebuah istilahnya diambil semua. Karenanya, yang ketuntasan ini biasanya berlaku pada ketika mengindeks buku atau sumber informasi lain yang relatif lebih banyak isinya ketimbang suatu arsip. Pada konsep yang kedua atau summarization, itu kadang juga disebut sebagai generalization atau diringkas. Semua dokumen yang ada di sana, mungkin istilahnya tidak diambil semua seperti halnya yang tadi di deep indexing, tapi dia akan ada beberapa metode, yaitu dengan mengambil kata atau istilah apa yang paling sering keluar dari suatu material informasi, entah itu buku, arsip, jurnal, dan lain sebagainya. Kata apa yang paling sering keluar itu kemudian dicatat, ya. Mungkin ada juga beberapa metode yang menulis beberapa banyak frekuensi berapa kali dia keluar, sehingga itu menjadi istilah yang kemudian diambil untuk menggambarkan dokumen tersebut. Memang bisa jadi tidak selalu menggambarkan hal yang diinginkan. Kalau misalnya dokumen tersebut bicara mengenai suatu istilah yang sering muncul, tapi ternyata tidak menggambarkan dokumen tersebut. Sebagai contoh, misal ada suatu arsip atau suatu dokumen yang membahas mengenai hukum kearsipan atau aspek hukum dalam kearsipan. Kata hukum itu sudah pasti keluar banyak dalam dokumen tersebut. Namun bisa jadi itu sebenarnya lebih banyak loh membahas mengenai arsipnya ketimbang dengan hukum itu sendiri. Oleh karenanya, perlu adanya campur tangan dari pengindeks untuk kemudian menentukan apa sih isi informasinya itu. Pada ciri pengindeksan yang lain, yaitu specificity atau kekhususan, maka pada kekhususan ini pengindeks akan berusaha mengambil suatu istilah dari suatu dokumen itu pada tingkat spesiesnya. Maka dalam biologi itu ada istilahnya mulai dari domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, dan spesies. Maka spesies ini adalah bagian yang paling kecil atau yang paling spesifik dari suatu taksonomi. Nah, dalam specificity atau kekhususan ini, pengindeks akan memilih kata atau istilah yang lebih tepat sesuai dengan spesiesnya. Sebagai contoh, ada dokumen mengenai media, misalnya pengindeks tersebut akan berusaha mencari tahu spesies dari material informasi tersebut apa. Misalnya kalau tadi media, maka dia akan cari ini media mengenai apa. Sebagai contoh, kalau media itu genusnya, maka spesiesnya bisa misalnya media sosial, media konvensional berupa koran, TV, radio, dan lain sebagainya. Nah, dia akan mengindeks akan memilih mana istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan dokumen tersebut. Walaupun mungkin kata atau istilah yang di spesies tadi itu hanya sedikit keluar pada dokumen tersebut. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika suatu pengindeks memilih dengan kekhususan, maka akan meningkatkan precision pada temu kembali. Maksudnya precision adalah apa yang diinginkan oleh pengguna bisa jadi lebih sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna. Sebagai contoh, tentu orang kalau misalnya diberi informasi yang sifatnya general, seperti dalam genus tadi, misalnya media, tentu biasanya mungkin kurang puas karena orang tersebut maunya yang lebih spesifik. Misalnya dia mau cari dokumen mengenai sosial media, dokumen mengenai radio yang spesifik membahas hal tersebut.
Maka dalam hal ini, dalam proses specificity atau kekhususan, kemampuan mengindeks itu perlu untuk lebih dalam lagi untuk mengetahui apa isi dari suatu dokumen tersebut. Pada konteks yang lain, bisa juga pengindeks itu memilih kemudian genusnya yang dipakai menjadi istilah yang diambil. Tentu kalau dalam hal ini maka akan terjadi kekurangan dalam precision, tapi hasil pencariannya nanti akan menjadi lebih banyak karena informasi dari spesies-spesies yang sama itu akan berkumpul pada satu genus. Misalnya di suatu lembaga yang mengelola informasi itu banyak membahas mengenai subjek hukum. Ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum waris, ada hukum agama, hukum adat, dan lain sebagainya. Maka istilah yang digunakan adalah genusnya, yaitu hukum. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang mencari, tentu dia akan mendapatkan banyak hasil ya dibandingkan dengan yang ketika dia mengambil yang spesies. Tapi pada keuntungannya, pengguna mungkin dapat menemukan hal yang dia inginkan juga karena ditawarkan lebih banyak hasil daripada ketimbang yang presisi atau yang lebih sedikit karena dihasilkan dari yang spesies. Maka hasil yang genus tadi, walaupun kelihatannya tidak memuaskan karena hasilnya tidak spesifik, bukan berarti itu menjadi jelek juga. Dalam beberapa kasus, recall atau hasil pencarian yang lebih banyak itu mungkin yang lebih diinginkan oleh pengguna. Dari dua ciri tadi, baik yang kekhususan maupun yang ketuntasan, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam mengukur performa dari sistem temu kembali. Karena keduanya mempengaruhi dua ukuran efisiensi pada sistem temu kembali informasi atau retrieval system. Yang pertama ada recall. Recall itu adalah pemanggilan ulang atau hasil dari ketika kita mencari sesuatu, dan precision, ketelitian yang terjadi pada tahap output pada gambar sistem temu kembali informasi. Keduanya saling berhubungan. Jika ada yang dipilih pada tingkat exhaustivity, mungkin recall-nya ya, hasil dari pencariannya itu mungkin sedikit, tapi hasilnya lebih precision, lebih teliti. Pada satu titik bisa juga precision-nya rendah, namun hasil recall-nya atau hasil temu kembalinya itu banyak. Nah, kedua hal ini, recall atau perolehan ya, yaitu adalah berapa banyak dokumen yang ditemukan sebagai hasil penelusuran. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mengetikkan suatu kata di mesin pencari, misalnya Google, kalau kita misalnya mengetik katanya cuma satu kata, maka bisa dipastikan hasil yang keluar itu banyak, sangat banyak. Mungkin katakan 1 juta. Tapi ketika kita begitu menulis 3 kata dalam mesin pencarinya, mungkin akan mendapatkan misalnya sekitar 100.000 dokumen. Maka itu recall-nya jauh lebih sedikit. Dan yang kedua, precision atau ketelitian, yaitu berapa banyak dokumen dari hasil keseluruhan dokumen yang dikeluarkan dari mesin pencari itu yang benar-benar relevan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sebagai contoh, ketika kita mencari di Google, maka tadi misalnya jika kita memasukkan satu kata, maka hasil recall-nya sangat banyak, katakan 1 juta. Tapi dari 1 juta itu berapa banyak yang sesuai dengan keinginan kita? Jangan-jangan hanya 0, sekian persennya, misalnya hanya 10 atau 20 dokumen yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Maka jika demikian, itu precision-nya rendah karena rasio antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang keluar pada mesin pencari atau mesin sistem temu kembali itu berbanding sangat banyak. Nah, kalau misalnya ditulis ulang, yaitu adalah kedua ukuran tadi, itu penting untuk mengukur kuantitasnya antara recall ratio atau nisbah perolehannya. Jadi perbandingan antara perolehan dengan apa yang kita inginkan atau dengan dokumen yang sesuai dengan keinginan kita sebagai pengguna. Nah, antara recall dengan precision atau dengan hasil perolehan dengan ketelitiannya itu memiliki hubungan yang terbalik atau inverse relationship. Maksudnya adalah jika recall atau perolehannya banyak atau bertambah, maka dipastikan ketelitiannya akan berkurang. Semakin sedikit dokumen yang sesuai dengan keinginan kita. Jika recall-nya bertambah, jika recall-nya banyak sekali,
maka rasio antara dokumen yang kita inginkan itu semakin berkurang, semakin sedikit. Di sisi lain, jika ketelitiannya bertambah atau dokumen yang kita inginkan bertambah, maka dipastikan recall-nya itu semakin sedikit. Hal ini terjadi karena ketika kita memasukkan input pada suatu mesin pencari atau sistem temu kembali, semakin spesifik pencarian kita, maka hasil recall-nya semakin sedikit. Namun, tingkat ketelitiannya atau dokumen yang kita harapkan itu bisa jadi sangat banyak atau hampir seluruhnya kita mau. Di sisi lain, kalau kita mencari dengan kata kunci yang sangat general atau sangat luas, ketika kita mesti mencari sistem temu kembali atau di Google misalnya, maka hasilnya itu akan sangat banyak dan kita perlu melakukan usaha ulang atau usaha tambahan untuk menentukan mana yang dokumen sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada contoh gambar antara hasil yang presisi dengan yang akurasi. Presisi itu adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan hasil yang diberikan sistem. Artinya kalau di sini ya, kalau misalnya titik merahnya itu berdekatan, maka itu artinya dokumennya itu sejenis, satu subjek, mirip-mirip gitu ya. Makanya dia berkumpul di lokasi-lokasi yang mirip, yang berdekatan. Namun, kalau dilihat dari akurasi itu adalah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai yang sebenarnya atau nilai aktual. Kita lihat di yang pertama nih, itu masih agak jauh tuh dari akurasinya. Presisi itu bahasa mirip gitu ya, dia udah deket nih, bahasanya sama, misalnya media misalnya. Tapi sebenarnya yang kita inginkan tuh lebih spesifik loh, media sosial atau maunya radio atau maunya TV, tapi yang kita dapat itu cuma misalnya bicara media secara umum, tapi dia berdekatan sama-sama media. Nah, di gambar yang kedua, di lingkaran tersebut ada beberapa titik merah yang tersebar di beberapa tempat tuh, kalau kita lihat. Artinya apa? Kalau seperti ini, maka presisinya sangat rendah, karena bahasannya atau subjek dari dokumen tersebut tuh bisa jadi beda-beda banget. Ada yang mengenai misalnya media di Indonesia, media di Jepang, kemudian ada media TV perkembangannya, sejarah media, ada media dan budaya, dan lain sebagainya. Sama-sama media, tapi nggak terlalu berkaitan, macam-macam subjeknya. Ya ada aja sih yang sedikit tuh yang akurasinya lebih mendekati dengan nilai yang kita inginkan atau nilai yang sebenarnya. Tapi presisinya rendah karena hasilnya itu nggak terlalu berkaitan. Dan yang ketiga, di lingkaran yang ketiga, itu presisinya rendah dan akurasinya juga rendah, alias minus dua-duanya. Udahlah nggak berkaitan, bahkan sampai ada titik yang di luar dari subjeknya, gitu, artinya benar-benar jauh banget. Kalau dari media misalnya, kita mau cari misalnya tadi media sosial, ternyata bahasannya media, sejarah media di Indonesia, sejarah media di Eropa, masih mirip, satu berkaitan tentang sejarah misalnya karena itu dalam satu lingkup, tapi semuanya berjauhan, presisinya minus. Dan ini tentu hasil yang paling buruk nih karena dua-duanya minus juga. Nah, di tempat yang terakhir, di titik yang terakhir kalau kita lihat, itu dia semuanya titik-titiknya itu sangat mendekati dengan nilai yang kita inginkan atau nilai sebenarnya. Maka presisinya plus, akurasinya plus. Semuanya dokumen itu berkaitan dan sesuai dengan apa yang dicari oleh pengguna. Jadi yang paling maksimal tentu yang di lingkaran yang keempat ini ya. Semuanya saling berdempetan dan mendekati titik tengahnya. Baik, tentunya dalam pengindeksan itu banyak sekali hal yang berpengaruhi dalam pengindeks untuk menentukan ciri atau kebijakan yang diambil. Dari penjelasan tadi, mungkin nggak semuanya bisa terangkum dengan baik dari penjelasan saya. Bisa jadi kamu masih bingung atau ada yang terlewat. Maka jika kamu ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, kamu bisa taruh di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini adalah bagian dari mata kuliah pengindeksan dan metadata arsip yang diselenggarakan di Program Studi Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.